Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Lause Linke dan Lause Michael dalam ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Nah, bagaimana kabar adik-adik? Apa ada yang masih ngantuk? Atau malas-malasan? Padahal mau ibadah nih. Gimana? Enggak dong Lause Linke. Kan anak-anak sekolah minggu kita semua cinta Tuhan dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Iya enggak teman-teman? Wah, sip deh kalau gitu. Kalau gitu kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Kita berdoa dulu yuk sama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini sekali lagi kami diberi satu kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang mengetahui setiap hati kami, kiranya Engkau yang mengampuni dan melayakkan kami untuk datang beribadah kepadamu. Kami juga mohon supaya Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh ketika kami memuji Tuhan. Kami juga boleh membuka mulut kami untuk kami boleh menaik-naikkan puji-pujian kepadamu. Dan kiranya Engkau juga berkenan akan puji-pujian yang hari ini akan kami bawakan. Kami juga berdoa kiranya firman Tuhan juga boleh menegur dan mengubah hati kami untuk boleh semakin serupa dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu GK Elion. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Kita nyanyikan sekarang. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Elion, menjadi saksi Kristus bagaikan terang dan terang. Ku bangga jadi murid Kristus. Ku cinta jadi murid Kristus. Lause Linke, kita ini ya teman-teman ya, kan sering banget dibilangin kalau puji Tuhan harus dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Nah, Lause kenapa sih harus kita kayak sepenuh hati gitu kalau puji Tuhan? Jadi gini, Lause Mike kan juga kadang-kadang nonton film kan? Iya, aku suka nonton. Kalau filmnya ini asik nih, kita serius kan nontonnya? Oh iya, Fokus kan? Iya. Jadi sama seperti itu. Apalagi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus fokus. Jangan sambil makan, atau jangan sambil HP-an, atau sambil tidur-tiduran di sofa. Ya kan? Iya. Dipikirnya nggak ada yang lihat. Betul Siapa juga. bilang? Ada yang lihat loh, Lause Mike. Benar teman-teman. Betul juga. Jadi memang kita harus penuh semangat ketika memuji Tuhan. Benar. Seperti lagu yang akan kita pujikan sama-sama. Iya. Nah, ayo adik-adik juga harus fokus ya. Bangkit berdiri yuk. Siap, kita nyanyikan pujian Datanglah ke Bait-Nya. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke Bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersaudara sanggup, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak.
buset. Cupu amat lu. Gitu aja capek. Hah, aku coba sekali lagi. Ya ampun, minggir. Ya. Minggir. Lihat. Nih orang jago lari, lihat. Cupu Mana? kamu itu malu-maluin. Lihat ya. Ya. Wow. Aduh. Mike, Kaget aku kenapa kamu kelihatan sedih banget? Tadi barusan kita puji Tuhan semangat sekali. Iya nih aku sedih banget soalnya aku payah lari aja nggak bisa. Kok kelihatannya orang lain kalau lari tuh siung cepet banget Tapi aku udah usaha pakai banget. Tetap aja pelan lariku Ya nggak apa-apa toh Mike, memang Tuhan ciptakan setiap orang berbeda-beda. Kan nggak setiap orang jago olahraga. Iya sih, tapi ini aku beneran payah banget sampai diketahuan orang lain tadi. Malu aku. Tuhan itu sebenarnya baik nggak sih? Katanya Tuhan baik, tapi aku kok cupu gini loh. Lo Mike, jangan begitu. Tuhan itu tetap baik. Ayo coba ya, sekarang lo tanya. Masih sehat nggak? Iya sih. Walaupun nggak bisa lari cepat, tapi masih bisa aktivitas kan? Masih kuat aku, seger aku. Terus, masih ada keluarga yang sayang. Iya. Masih ada teman-teman. Iya ya. Dan terutama ya, kalau dipikir-pikir ya sih ya. Kan Tuhan sudah menebus kita semua di atas kayu salib. Itu kan tandanya dia baik banget sama kita. Nah itu, betul sekali. Adik-adik, Mas Max sudah sadar ini kelihatannya. Iya, malu aku Yuk, karena Tuhan sudah baik, kita puji dia. Kita nyanyikan Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya adek-adek, sama-sama kita nyanyikan dari awal lagu ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala
susah banget nih ujian. Cuman bisa 2 nomor. Aduh. Gawat. Oke, time's up. Waktunya kumpulkan jawaban kalian ya. Waduh, gimana ini? Baru 2 nomor. Krisna, kumpulin sekarang juga. Iya. Waduh, ini kalau ditaruh di papan pengumuman bisa hancur saya. Malu. Oh no. Sekarang waktunya kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau saya percaya, kalian mau tetap fokus untuk belajar tentang kebenaran Tuhan. Tapi kalau ada dari kalian yang saat ini mulai memikirkan hal-hal lain, Lause berharap Tuhan mau mengubahkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh bisa menjadi anak Tuhan yang serupa dengan Dia. Yuk, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Ubah Hatiku. Lagi dalam bahasa Inggris. Change my heart, oh God. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Lause Oktav ya. Masih ingat ya, semoga kalian tidak lupa sama Lause-Lause. Ya, Lause juga sudah kangen sama kalian, bisa bertemu muka dengan muka, tapi ya kita sabar gitu ya. Kita berdoa supaya sebentar lagi dengan vaksin kita bisa kembali bertemu di kelas dan kalian juga bisa kembali bersama-sama dengan Lause. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ya, langsung aja kita semua tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur, kami tetap dapat beribadah sekolah minggu ini. Walaupun ya Tuhan, kami tidak bisa bertemu secara fisik, tapi kami percaya di dalam Tuhan melalui Roh Kudus tetap mempertemukan kami, tetap menyatukan kami, dan biarlah kami dapat belajar firman Tuhan setiap minggu, itu juga mempertumbuhkan iman kami dan juga kerohanian kami. Makasih Bapa, berkati jam selanjutnya kami akan belajar bersama-sama firman-Mu mengenai diri kami yang begitu berharga di hadapan Tuhan.
dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, langsung mau ingatkan sebelum langsung bahas firman Tuhan ya. Jadi kita ini beribadah ya, bukan nonton. Ya, bukan nonton sekolah minggu, tapi kita beribadah sekolah minggu. Oke? Jadi langsung harap kalian juga punya sikap hati yang baik dan sungguh-sungguh bisa mendengarkan firman Tuhan dan juga berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, pasti Tuhan akan berkati kita. Oke? Oke, kita mulai ya. Mari kita melihat firman Tuhan. Silakan Alkitabnya dibuka di kitab Yesaya pasal 43 ya, ayat 4. Ya, langsung akan bacakan ya. Kalian perhatikan di Alkitab masing-masing. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, dan selanjutnya ya, langsung nggak usah baca karena poin kita adalah di kata berharga. Ya, nah teman-teman sekalian, kata berharga di sini di Alkitab ini menggunakan kata precious, ya. Dan mulia menggunakan kata honorable. Ya, jadi ini coba diingat-ingat ya. Lalu kita buka satu lagi ayat Alkitab di kitab Kejadian. Ya, kalau langsung berbicara tentang manusia berharga, langsung selalu membawa kita kembali ke kitab Kejadian ya. Kejadian 1 ayat 26. Ya, langsung akan bacakan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, dan satu lagi terakhir, ya kita melihat ada satu ayat di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23. Mungkin kalian sudah hafal ayat ini ya, sangat sering dibacakan atau dijadikan ayat hafalan. Ya, ada yang ingat? Ya, Roma 3 ayat 23. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, langsung mulai ya, langsung mau tanya. Kalau kita berharga, ya, kalau kita itu berharga. Nah, artinya apa? Artinya berharga dibandingkan dengan apa? Betul nggak? Kalau kita mengatakan kita berharga tapi bandingannya nggak ada, ya kan aneh gitu ya. Nah, langsung kasih contoh nih ya. Langsung kasih contoh benda dulu ya sebelum langsung ke manusia gitu ya. Benda-benda di dunia ini kalian tahu banyak yang berharga. Contoh misalnya emas. Ya, emas itu semua pasti tahu dong, emas itu kan mahal harganya. Ya, kenapa emas itu mahal dan kenapa emas itu nilainya sangat berharga? Ya, karena memang emas itu dibandingkan dengan logam yang lain itu ya sangat beda. Salah satu langsung kasih contoh ya kalau kalian belajar di sekolah, density. Tahu density? Density itu adalah berat jenis. Nah, berat jenis emas itu di antara logam itu yang paling berat. Emas itu 1 meter kubik ya. 1 meter kubik itu beratnya 19.320 ton. Ya. Nah, bandingkan dengan tembaga. Tembaga sama-sama kuning loh. Emas kuning, tembaga kuning. Lalu kalian bilang, "Oh, sama kok, pokoknya kuning. Ya ini berharga." Enggak. Tembaga itu cuman sekitar 8.000 sekian per meter kubiknya. Ya, jadi tembaga itu sangat separuhnya dari emas beratnya aja ya. Dan logam-logam yang lain kuningan juga sekitar 7.500 ya. Lalu coba kita lihat harganya ya. Harga emas ya mungkin kalian pernah dapat info dari orang tua atau apa. Harga emas 1 gramnya ya, 1 gram itu berarti 1/1000 kilogram ya. 1 gramnya emas itu harganya itu kurang lebih sekitar 600.000. 1 gram loh. Berarti kalau 1 kilogram itu berapa? Sudah 600 juta. Ya bayangkan kalau 1 ton, ya 1 ton emas itu berapa? Ya kalian bisa bayangkan sendiri harganya itu berapa. Ya, nah kita coba lagi lihat ke benda yang kedua. Berlian. Kalian tahu berlian kan? Semua orang pasti
sangat-sangat sangat familiar dengan berlian. Berlian dibandingkan dengan permata yang lain, apa yang bedakan? Nah, kalau emas tadi berat jenisnya. Kalau berlian itu adalah kekerasannya. Yaitu kalau kalian belajar di sekolah itu kekerasan itu pakai satuan MOS, ya MOHS ya, MOS ya. Nah, berlian itu adalah 10 MOS. Dan benda-benda yang lain kayak safir, kayak batu-batu yang lain yang mungkin juga menarik, mungkin batu giok lah atau batu yang lain, itu kurang lebih 8 sampai 9 MOS. Ya, jadi nggak sebanding dengan berlian. Nah, berlian itu harga yang paling mahal di antara benda-benda batu gitu. Dan terakhir langsung kasih ilustrasi lagi, mobil. Kalian kalau ngomong mobil pokoknya sama pokoknya bisa jalan. Enggak, ada mobil yang Mercedes, ada mobil yang mungkin Avanza gitu. Secara harga kenapa Mercedes lebih mahal? Ya, karena kita tahu buatannya, desainnya, dan apa itu? Kalau di negara-negara Eropa itu mereka punya namanya R&D, ya Research and Development. Semua dipikirkan, semua didesain. Dan bahkan mereka sudah desain untuk waktu mengendarai mobil itu sangat aman. Maka kalian kalau lihat mobil Mercedes, itu fitur-fiturnya semua itu begitu komplitnya dibandingkan dengan mobil yang lebih murah gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan manusia. Manusia dikatakan berharga, pasti ada bandingannya dong. Betul nggak? Ya, kalau nggak ada bandingannya, terus dari mana tahu manusia itu berharga? Ya tadi kan seperti emas, bandingannya misalnya kuningan, walaupun sama-sama kuningnya, tapi emas tuh harganya jauh lebih mahal. Nah, sekarang manusia bandingannya apa? Ya pasti dengan semua ciptaan yang lain. Betul ya? Kita baca di Alkitab tadi, manusia itu diberi kuasa. Bahkan bukan cuma kuasa. Waktu manusia dicipta, itu penciptaan manusia dengan penciptaan semua ciptaan itu sangat-sangat berbeda. Manusia dikatakan apa? Dibentuk. Ya, kalau kita ya coba adik-adik atau teman-teman sekalian baca di kitab Kejadian yang awal pembentukan dunia dan segala sesuatu penciptaan, ya kalian bisa melihat Tuhan hanya berfirman, jadilah, misalnya jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah binatang yang di udara, binatang yang di darat dan binatang yang di laut, semua langsung jadi. Tapi waktu manusia, Tuhan mengatakan apa? Mari kita. Berarti apa? Kata kita di sini itu sudah menunjukkan bahwa Allah dengan seluruh keberadaannya Dia, yaitu Allah Tritunggal, itu menciptakan manusia. Ya, berarti apa? Di sini kita melihat ada satu spesifik, ada satu hal yang sangat spesial di manusia tersebut. Nah, kalian kalau lihat sering mendengar satu ilustrasi ya, bahwa seorang membuat tanah liat, membuat satu guci yang begitu indah. Kalian tahu guci itu dibuat dari mana asalnya? Tanah liat kan? Mulai dari pemilihan, penyaringan tanah liat sampai menjadi yang halus tanahnya, lalu dibuat di atas satu semacam cetakan yang berputar, lalu tangan si pencunan itu mengikuti alurnya sehingga terbentuklah satu guci yang begitu indah. Nah, demikian juga ilustrasi itu digambarkan bagaimana Tuhan membentuk kita. Bahkan ya di kitab Yesaya dikatakan apa? Tuhan menenun kita di dalam waktu kita masih di kandungan gitu loh. Berarti jangan pikir ya bahwa pencipta manusia itu sesuatu yang normal apa semua. Enggak. Itu ada satu spesial, ada satu spesifik yang Tuhan buat kepada manusia. Nah, langsung mau kasih tahu kalian ya bahwa orang yang bijaksana atau orang yang pinter lah ya langsung ngomong, itu selalu akan melihat perbedaan, bukan persamaan. Contoh misalnya, oh mobil sama aja pokoknya mobil kan, pokoknya bisa jalan kan, 4 roda kan. Tapi tunggu dulu, mobil apa? Kalau saya bandingkan misalnya tadi Mercy dengan let's say lah Avanza misalnya. Ya lain secara value udah beda. Emas dengan kuningan, sama-sama kuning tapi value beda. Lalu kalian belajar di sekolah, oh orang gak percaya penciptaan, gak percaya Tuhan itu ada. Lalu apa? Berpikir, oh manusia itu kok mirip-mirip ya seperti monyet. Lalu bandingkan, oh manusia sama dengan monyet. Nah ini sekali lagi, lihat persamaan kan, manusia sama dengan monyet. Betul gak? Kalian mau gak disebut seperti monyet gitu loh? Seperti monyet atau seperti orang? Ya. Nah ini beda loh, manusia sangat berbeda.
Alkitab dengan jelas mengatakan apa? Tuhan memberi otoritas kepada manusia untuk menjadi apa? Menguasai semua itu. Menaklukkan bumi, menguasai binatang ciptaan. Dan manusia menguasai segala sesuatu. Berarti apa? Manusia adalah number one. Yang utama dari ciptaan Tuhan Allah. Nah, teman-teman sekalian, kita melihat di sini ya. Kita melihat diri kita, atau kita kadang melihat orang lain. Kita kadang melihat diri kita itu, kenapa sih kita tidak pernah puas? Kadang merasa, aduh, kenapa hidungku pesek ya? Kenapa mataku kurang gede gitu ya? Kenapa aku ya kurang cakep lah gitu, atau tidak bagus dari fisik gitu? Kenapa? Ya karena sekali lagi kalian tidak merasa bahwa diri kalian itu berharga. Nah, langsung mau cerita satu kisah ya. Dan mungkin langsung ingat cerita ini sudah pernah diceritakan oleh Lasse Hansen ya berapa minggu yang lalu. Tapi langsung mau kasih gambaran secara singkat sedikit. Di dalam sejarah ya pernah lahir seorang yang bernama Helen Keller. Ya, nah Helen Keller ini seorang perempuan yang waktu lahir, itu lahirnya itu di abad ke-19 ya, tepatnya 1880. Waktu dia lahir, ya itu normal semua. Seperti manusia biasa, seperti bayi biasa lahir, nggak ada kekurangan apapun. Dan orang tuanya pasti sangat senang. Nah menjelang usia hampir 2 tahun, ya kira-kira 19 bulan, ya Helen Keller ini menderita satu penyakit. Penyakit yang sangat membuat dia itu menderita. Ya, dikatakan di situ penyakitnya itu semacam brain fever ya, semacam demam otak gitu. So juga nggak terlalu paham. Mungkin kondisi kalau sekarang itu kita sebut dengan meningitis ya, mungkin ya. Nah, penyakitnya itu membuat dia apa? Menyerang ke telinga dia, pendengaran, menyerang ke mata dia. Sehingga apa? Pada akhirnya dia menjadi buta dan tuli. Wow. Ini sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan ya Xiaopeng Yu. Ini sesuatu yang sangat-sangat ya mungkin orang tuanya si Helen Keller tuh merasa kenapa ya anakku seperti ini? Kenapa bisa lahir seperti ini? Mungkin seperti itu ya. Tapi Helen Keller ya sudah, faktanya dia sudah sakit seperti itu. Dan yang kedua, dengan kondisi dia seperti itu, Helen Keller akhirnya berubah secara sikap, secara apa, dia menjadi seorang yang sangat agresif, sangat nakal gitu loh. Dan selalu membanting apapun kalau dia nggak suka. Dan pokoknya selalu pingin dia itu diperhatikan gitu. Nah mungkin orang tuanya tidak tahu cara memperhatikan dia. Nah puji Tuhan, ada seorang guru dia ya, yang bernama Anne Sullivan ya, atau Annie Sullivan. Itu yang memperhatikan anak ini ya pada waktu umur 7 tahun kira-kira gitu ya. Anne itu menjadi gurunya dia, menjadi lausenya dia gitu loh. Merawat si Helen ini, Helen kecil ini. Dan dengan begitu sabar si Anne ini itu satu persatu memberikan bimbingan. Bahkan kira-kira berapa tahun kemudian si Anne ini meminta izin supaya dia tinggal bersama Helen itu di satu tempat di mana dia bisa berfokus untuk mendidik si Helen, gitu ya. Nah, Lasse bisa bayangkan ya, seorang yang kalau kita ngomong sekarang kok kurang kerjaan ya, atau kurang waktu ya gitu, mau didik anak seperti ini, apa hari depannya apa gitu kan, seolah-olah gitu. Tapi si Anne ini dengan hati yang begitu tulus, dengan pengorbanan, pengabdian, dia merawat si Helen. Nah, di satu cerita dikatakan apa? Si Anne ini membawa Helen pergi keluar ke satu sumur yang ada pompanya di situ ya. Lalu si Helen ini dipegangin ke ujungnya supaya air itu mengalir, lalu dipompa. Lalu si Anne ini menyuruh si Helen, coba kamu rasa itu ya, tapi bukan dengan ngomong ya, karena dia nggak bisa dengar. Tapi bagaimana dia meraba, dia suruh raba. Lalu suruh ngomong, water, misalnya gitu ya. Lalu juga bisa niru orang. Helen nggak bisu ya. Lalu kasih tahu nggak bisu. Tapi sekali lagi, orang yang nggak bisa dengar, otomatis nggak bisa ngomong. Ya, jadi orang yang istilah itu bisu, itu karena pendengarannya terganggu. Ya, nah si Helen ini sudah mata nggak bisa lihat, pendengaran terganggu. Kalian bisa bayangkan, ya. Tapi akhirnya apa? Kalau secara manusia kita melihat, oh Helen ini sudah gak ada harapan.
Sudah bisa lihat, nggak bisa itu. Tapi akhirnya apa? Singkat cerita, akhirnya Helen itu menjadi salah seorang yang paling terkenal di Amerika. Bahkan dia pernah bertemu dengan Presiden Amerika, ya kalau nggak salah Lyndon Johnson ya. Kalau saya nggak salah ingat ya. Dan juga dia seorang pemenang Pulitzer ya. Pulitzer itu hadiah bagi penulis ya. Penulis buku gitu ya. Salah satu buku yang paling terkenal dia adalah The Story of My Life. Ya, itu buku yang sangat terkenal. Bahkan Helen pernah bertemu dengan Mark Twain. Ya, kalian tahu Mark Twain itu penulis yang sangat terkenal di Amerika pada masa itu gitu. Ya, jadi akhirnya Helen tuh menjadi seorang yang begitu berguna. Bahkan sekarang ini itu ada namanya Helen Keller Award. Ya, bagi orang-orang yang disable ya, difabel itu bisa mendapatkan award itu. Ya, jikalau dia punya satu prestasi atau apa. Jadi sekali lagi ya, saya kasih tahu, orang yang seperti Helen Keller itu pun dapat berharga di mata atau di hadapan masyarakat, di hadapan Tuhan. Tuhan melihat Helen itu bukan orang yang cacat, tapi Tuhan melihat Helen itu adalah orang yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, satu lagi lah saya mau cerita, ini diambil dari Alkitab. Dan kalian pasti sudah tahu cerita tentang anak yang hilang. Nah, saya sangat tertarik dengan kisah si bungsu. Si bungsu ini itu tinggal di satu keluarga, ya mungkin cuman papa dan kokonya dia, si sulung gitu ya. Nah, si bungsu ini pasti sangat disayangin sama papanya. Loh, dari mana tahu? Ya, saya katakan pasti sangat disayangin. Nanti kita lihat di akhir ceritanya. Si bungsu ini sangat disayangin. Cuman karena si bungsu ini mungkin terpengaruh sama teman-temannya selalu mengatakan, ya kamu sih masa gitu gak boleh, kesini gak boleh, keluar gak boleh, semua gak boleh. Papamu itu kolot banget gitu, semua ada aturannya. Masa sih kamu disayang gitu? Nah, ini hati-hati ya, siapa penggil ya. Kadang iblis itu begitu menggoda kita, iblis selalu membanding-bandingkan. Lihat sana loh, temanmu itu loh. Sana itu bebas, sana itu mau apa semua bisa. Ya, kamu katanya disayang, mana disayang? Ya, sayang itu apa sih? Sayang itu kan harus bebas. Sayang itu kan bebas mau saya, bukan maunya papa gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dengan bisikan-bisikan dan semua godaan itu, si bungsu ini akhirnya tidak tahan. Dan satu hari dia beranikan diri untuk datang ke papanya. Termasuk anak yang kurang ajar. Kenapa? Karena dia minta warisan. Nah, kalian tahu orang yang minta warisan itu harusnya mendapatkan warisan pada saat orang tuanya sudah meninggal. Betul nggak? Kita ini orang timur kan, sama orang Chinese dan orang budaya timur. Itu sangat menghormati itu. Jadi kalau anak itu minta warisan pada saat papanya masih hidup, itu anak yang sangat kurang ajar gitu loh. Tapi sekali lagi ya, saya katakan karena papanya ya dalam katakan mengasihi anak itu, ya sudahlah. Daripada dia juga bagaimana memberontak seperti apa, diturutin kemauannya. Ingat ya, ini ada fase di mana orang tua terpaksa harus menurutin. Bukan orang tua itu tidak sayang. Ingat ya, bedain dengan terpaksa harus menurutin. Ya, oke, waktu anak itu mendapatkan harta semua, dia merasa apa? Nah, ini saatnya. Aku bisa bebas, aku bisa mau melakukan apapun dan aku bisa menikmati semua yang aku inginkan selama ini. Bebas dari papa. Ya, papa, mulai hari ini aku akan pergi dari rumah ini. Ya, enggak usah cari aku lagi karena aku sudah bisa mandiri. Ya, bye-bye papa. Tapi papanya dengan hati yang sedih, muka yang begitu terharu. Ya. Dan ya dengan susah hati gitu ya. Dia tetap ngomong kepada anaknya. Anakku, ya kamu harus ingat. Ya, tidak semua kondisi itu, semua itu menyenangkan. Mungkin ada satu hari di mana kamu akan mengalami situasi yang begitu sulit, situasi yang begitu menderita. Ingatlah, cinta papa kepada kamu tidak pernah berubah. Papa tetap mencintai kamu, papa tetap tunggu kamu. Tapi anak itu tetap sudah berkeras hati, no way. Ya, biarlah, aku mau pergi sekarang. Bye-bye. Sudah dia pergi dan kalian tahu ceritanya kan.
Dia berfoya-foya, Alkitab mengatakan dia masuk ke tempat-tempat di mana yang harusnya anak remaja itu tidak boleh pergi ke situ. Dia menikmati semua, mungkin dia merokok lah, mungkin dia minum-minum sampai mabuk. Dia traktir teman-temannya semua. Dan dia lupa, ya, uang ada batasnya, oke? Uang satu hari akan habis. Ya, dan pada saat uangnya habis dan terjadilah di tempat itu satu bencana atau satu kondisi paceklik gitu ya, bencana kelaparan gitu ya, di mana orang susah semua, dia hanya nggak bisa apa-apa. Ya, dia hanya bisa berharap pertolongan orang. Ya, dia pikir, wah, kalau aku nggak ada uang, bagaimana aku bisa hidup? Caranya apa? Ya harus kerja. Ya, dia mulai cari tempat kerja, ketok pintu. Tuan, bolehkah aku kerja? Kamu siapa? Ya, saya mau kerja, saya butuh uang untuk makan. Kamu bisa apa? Ya bisa apa ya? Orang dia nggak pernah kerja kok di rumah, dimanja terus gitu kan? Bisa apa dia? Bisa cuci baju nggak? Nggak bisa kayaknya. Terus bisa gosok nggak? Nggak bisa. Lalu bisa apa? Terus mau kerja apa? Sudah pergi sana. Aduh, dengan sedih dia langsung pergi lagi. Terus pergi satu tempat lagi. Tuan, saya mau kerja, saya lapar, butuh uang untuk makan. Terus Tuhan itu ngomong, kamu bisa apa? Bisa jaga anak gak? Aduh, jaga apa-apa aja gak bisa, apalagi jaga anak gitu. Ya, sudah, kamu gak bisa apa-apa, pergi sana. Dan akhirnya dia begitu menderita sampai akhirnya tiba pada saat di mana dia bertemu dengan seorang yang bisa memberikan dia pekerjaan. Alkitab mencatat apa? Dia menjaga babi. Dan waktu dia menjaga babi, dia merasa lapar, makanannya babi pun itu mau dimakan. Bayangkan ya, kalian bisa bayangkan dari orang yang begitu statusnya begitu mulia ya di rumah papanya, menjadi begitu rendah sampai makanan babi yang manusia itu harusnya lebih tinggi dari binatang. Itu sekarang dia mau seperti binatang. Statusnya dia tuh seperti binatang. Pingin makan makanannya babi. Dan akhirnya di tengah kesulitan yang begitu susah, kecapean dia tertidur. Dan dia bermimpi. Dia mengingat kembali semua kenangan yang begitu indah di papanya. Roh Kudus menolong dia mengingat kembali. Ya, ingatlah kamu dulu, ya papamu begitu sayang. Papamu tuh mengatur kamu karena papamu sayang kamu. Ya, baliklah. Ya, kembalilah ke papamu. Papamu pasti akan menerima kamu. Dan setelah dia tersadar, dia bangun. Apa yang terjadi? Ya, dia langsung lari dan dia berkata, aku mau kembali ke rumah papa. Aku tahu aku sudah berdosa. Dan aku mau pulang. Biarlah aku mau jadi pembantu aja, bukan jadi anak. Lalu dia lari pulang, ya di tengah-tengah dia berjalanan, ya kita singkat cerita kita balik ke rumah anak itu, papanya itu sudah tua, ya bukan sudah mungkin belasan tahun anak itu meninggalkan dia, dan papa itu tiap hari keluar rumah, lihat ke halaman, apa anakku sudah balik belum? Belum, masuk lagi dengan hati yang sedih. Besok keluar lagi, lihat lagi sudah balik belum? Masuk lagi. Dan sampai satu hari dia keluar, dia melihat ada satu seperti anak kecil dari jauh datang. Itu siapa ya? Apa itu anakku ya? Apa itu anakku? Lalu setelah makin dekat papanya tuh bisa melihat, oh itu si bungsu. Dan Alkitab mencatat apa? Papanya yang berlari mendapatkan si bungsu itu. Papanya yang lari. Dan apa yang terjadi? Waktu si bungsu itu sudah dekat dan papanya tahu ini si bungsu, langsung dipeluk anak itu. Ya. Bukan dimarahin, bukan dikutuk, bukan apa gitu, tapi langsung dipeluk. Dan anak itu berkata, "Papa, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap papa. Jadikan aku pembantu aja." Papanya ngomong, "Enggak, engkau adalah anakku." Ya, langsung panggil semua pelayannya
dan berikan dia pakaian terbaik, jubah yang terbaik, siapkan makanan untuk pesta, dan kita tahu ceritanya di situ. Nah, Lase mau kasih tahu kalian, anak itu siapa? Si bungsu itu siapa? Mirip kita kan? Si bungsu itu tidak pernah puas, tidak pernah merasa dia itu berharga. Si bungsu itu selalu mengcompare dengan yang dia kurang, orang lain lebih. Selalu membandingkan dengan itu. Ya, dan Lase kasih tahu kalian sekali lagi. Ya, kita ini berharga karena kita dikasihi oleh Tuhan. Ya, si bungsu itu tidak pernah dibenci sama papanya. Si bungsu itu papanya terus menunggu. Dan papanya tidak pernah mengusir dia. Papanya terus menunggu dia. Dan sampai akhirnya si bungsu itu bertobat kembali ke rumah papanya, tetap menyambut dia. Ya. Nah, siapa yuk? Lase teringat ya perkataan Tuhan Yesus ya. Ya, satu orang itu punya nilai yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya satu orang ya memiliki seluruh dunia ini, tapi kehilangan nyawa? Mengerti maksud Lase? Ya, nyawa kita atau hidup kita ini di hadapan Tuhan itu berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan semua isi dunia yang kita milikin. Lase kasih contoh tadi, emas kamu punya, berlian kamu punya, apapun kamu punya. Tapi nyawa kita itu berharga di mata Tuhan. Ya, maka di perumpamaan yang lain Tuhan Yesus mengatakan apa? Jikalau ada satu domba yang hilang dari 99, dari 100 ekor itu, 99 itu ditinggal, cari yang satu ekor itu sampai ketemu. Ya, demikian juga kita, siapa yuk? Ya, jadi Lase mau kasih satu kesimpulan di sini. Sekali lagi ya, bahwa Tuhan menciptakan kita karena dengan perlakuan yang sangat-sangat spesial. Tuhan membentuk kita. Setiap kita itu adalah unik. Ingat ya, tidak ada satu orang pun yang sama. Bahkan muka kita pun itu tidak sama. Anak kembar sekalipun itu nggak ada yang sama. Ya, bahkan kalian kalau mau lebih detail lagi, suara kita pun ini masing-masing orang itu punya keunikan tersendiri. Ya, kalau kalian nggak percaya, ada orang melakukan penelitian. Oh, ini suaranya mirip sih ini, tapi kalau diukur secara frekuensi itu pasti ada bedanya. Ngerti ya? Jadi tidak ada yang sama. Itu berarti apa? Masing-masing orang Tuhan membentuk. Oke? Masing-masing orang itu precious atau special di hadapan Tuhan. Dan masing-masing orang itu berharga. Nah, waktu kita menyadari kita berharga, ingatlah. Teman kita, saudara kita, atau siapapun sesama kita, itu juga berharga. Hargailah mereka. Ingat ya, Tuhan Yesus pernah memberikan satu kesimpulan dari hukum Taurat itu, yaitu apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Lalu yang kedua apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Atau langsung kembangkan dengan kata berharga ini, ya hargailah dirimu, ya, dan hargailah juga orang lain. Kenapa? Karena kita sama-sama adalah ciptaan. Kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Dan satu pesan Lase, ya, jikalau kita mengingat teman kita, dia belum mengenal Tuhan Yesus, ya, ingat baik-baik, dia berarti masih di dalam cengkraman iblis. Nah, kesempatan bagi kita untuk memberitakan kepada dia, Lase, susah ngomong Lase, atau malu atau gimana, Oke, mungkin Tuhan bisa kasih kalian satu bijaksana pakai cara yang lain. Kalian bisa share sekolah minggu ini, rekaman ini, bisa share ke dia. Kamu mau minggu lihat dong, ini ada acara gerejaku, coba kamu lihat. Ya, mungkin dari situ dia mulai dengarkan lagu-lagu Kristen, mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, itu cara yang kalian bisa pakai. Ya, ingat ya. Kamu merasa dirimu berharga karena Tuhan sudah tebus kamu. Ya, yang terakhir adalah Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia ini menebus kita.
Kenapa Tuhan Yesus mau datang? Karena Tuhan Yesus melihat kita itu adalah ciptaan yang berharga. Kita tuh harus ditebus, bukan ditebus dengan benda. Bukan ditebus dengan barang yang fana, tapi ditebus dengan darahnya sendiri. Berarti sudah bisa kalian bayangkan ya, betapa berharganya kita. Betapa mulianya kita. Ya, kemuliaan yang hilang di dalam kitab Roma yang kita baca tadi. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kemuliaan itu dikembalikan oleh Tuhan Yesus kepada kita waktu kita ditebus. Dan kita menjadi manusia yang milik Allah kembali. Bukan milik iblis lagi. Oke? Ya, Allah harap ya sekali lagi hargai diri kita. Hargai sesama kita, hargai teman-teman kita. Dan yang kedua, kalau kita sudah menerima anugerah Tuhan, Tuhan kita sudah menikmati, Tuhan sudah menebus kita. Ingat juga mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Beritakan firman Tuhan juga kepada mereka. Supaya mereka pun bisa menikmati satu anugerah, satu keindahan. Ya, menjadi orang yang memiliki Tuhan yang hidup. Gitu ya. Oke, langsung sampai di sini. Ya, sampai berjumpa lagi. Ya, kita akan berdoa sebelum kita berpisah gitu ya. Mari kita tunduk kepala, sekali lagi kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur kepadamu karena melalui firman Tuhan kami boleh belajar bahwa kami begitu berharga. Bahkan Tuhan Yesus sendiri yang turun ke dunia ini untuk menebus kami, orang yang berdosa ini. Bapa, kami biarlah melalui firman-Mu ini, kami saat ini mulai merasakan bahwa hidup kami tidak sia-sia. Hidup kami bukan sesuatu yang percuma, tapi hidup kami adalah sesuatu yang sudah di dalam rencana Tuhan Allah. Dan Tuhan memberikan kami satu perjalanan hidup yang akan dipimpin olehnya dan akan menjadi berkat untuk di dalam rencana Dia. Makasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini juga menyadarkan kami dan mengingatkan kami bahwa masih banyak orang lain, masih banyak teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Biarlah kami juga punya hati, punya kerinduan untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada mereka, sehingga mereka pun satu hari nanti dapat percaya, dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka pun menikmati anugerah Tuhan seperti kami. Makasih ya Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, Sahabat Penghayus, sekarang waktunya kita untuk menghafal ayat hafalan kita ya. Dan ayat hafalan kita kali ini ya terambil seperti yang sudah kita baca tadi. Yesaya 43 ayat 4. Masih ada yang ingat bunyinya apa? Ya, Yesaya 43 ayat 4 adalah oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, Yesaya 43 ayat 4 bagian A aja. Ya, oke kita ulang sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Waduh, beneran ditempel di papan nilainya. Mana nilaiku? Uset, 17,5 nilai apaan? Mati aku. Aduh, ada mic lagi. Wah, bisa malu aku 17,5. Nilai mic berapaan? Buset, 95. Ayuh. Puji Tuhan nilaiku bagus. Chris, gimana nilaimu? Coba aku cek ya. Iya, dicek. Gimana? Ngapain kamu tanya-tanya? Mau tahu aja. Mau ngejek ya? Enggak lah. Kan firman Tuhan tadi bilang bahwa kita ini semua berharga di mata Tuhan. Kamu pintar olahraga, dan aku bisa pelajaran ini. Itu kan semua karena Tuhan yang tolong. Gitu ya Mike? Sorry ya, tadi soalnya kamu waktu olahraga aku ketawain. No problem. Memang ya, semua orang itu ternyata punya kelebihan dan kekurangan. Kayak aku ini ternyata nggak pinter kalau pelajaran. Tapi ya,
kalau misalnya kita bisa gunakan kelebihan kita untuk menyenangkan Tuhan, kan sebenarnya bisa juga. Gue suka gaya lu bro. Makanya kita nggak usah sombong kalau ada teman kita yang kurang dari kita. Kan kita semua sama berharganya buat Tuhan. Oke, kalau gitu sekarang kamu harus bantuin aku pelajaran ya. Oh, siap, tapi kamu juga bantuin ajarin aku lari ya. Ya ayo kita lari. Let's go. Let's go. Kita nyanyikan pujian hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Kita pujikan dari awal. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga. Sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Katakan, Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Adik-adik jangan lupa untuk persembahan. Kalian bisa masukkan ke dalam celengan yang sudah dibagikan. Atau kalian bisa titip ke papa mama untuk transfer ke rekening gereja. Nah adik-adik, hari ini kita sudah belajar bahwa hidup kita berharga bagi Allah. Makanya kita nggak perlu malu apapun kekurangan kita. Dan kita juga bisa selalu menghargai orang lain. Yes! Nah, sampai di sini dulu ya ibadah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.
Sampai jumpa lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu GK Elion versi online. Bye.